Halo, berjumpa lagi di channel About Fishing. Pada video kali ini saya masih menggunakan media umpan ulat Hongkong. Ini esennya pakai DHA. Ini takarannya 3 sampai 4 tadi lupa saya. Itu tadi 1, terus bentar dihitung. Ini apa? 1 2 3 4 berarti. Sekitar 4. Karena ada kayak gumpalan jadi susah untuk mencetnya. Tambahkan vanili susunya, takarannya 2 kali lipat dari DHA. 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk vanili itu tujuannya agar balance antara amis dengan wangi dan gurih. Jadi ada 3 perpaduan aroma. Setelah ditetesi esen, dikocok-kocok terlebih dahulu biar merata. Ini lanjut ke tahap pengetesan, lanjut ke proses mancingnya. Ini kebetulan lapaknya sama kayak yang kemarin di pojokan. Oh ya, ini setelannya masih saya gantung. Mau riset untuk setelan antara gantung dan ngepres ini nanti. Nah, ini dimakan. Sayang sekali mocel. Karena kemarin itu saya diberi sedikit tips sama teman saya. Kalau ikan masih sering mocel itu berarti makannya masih kurang tanak. Maka dari itu ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita setel timah atau timbelnya bisa dinaikkan, bisa juga diturunkan. Itu tergantung ikannya. Jadi kita harus mencermati. Oh, ikan di kolam A itu kalau misal kurang tanak, timah minta dinaikkan biar respon pelampung agak telat. Ada juga seperti di kolam ini, balang ini, kalau ulat itu kalau sering mocel itu malah timbel atau timahnya diturunkan, didekatkan dengan kail, misal 12 sampai 15 cm itu malah bisa bagus. Tapi kalau dengan cara timah itu udah tidak mengatasi atau masih sering mocel, itu bisa Anda coba itu ngerubah setelan kedalamannya. Misal tadi digantung dari dasar sekitar 20 cm katakanlah. Itu bisa dicoba diturunkan lagi, jadi ditambah kedalamannya sampai maksimal ya paling enggak 5 cm dari bawah. Jadi dianggap saja ngepres ya. Karena kalau ikan itu dipancing dengan setelan ngepres, otomatis dia makannya agak greget, kadang dia makannya juga nyambar-nyambar. Itu bisa nanti kenanya malah di bagian agak nyamping, tapi nggak terlalu samping ya, nggak di tepi bibir tengah, tapi agak nyamping. Itu malah bagian yang keras, jadi tidak gampang mocel. Nah, ini masih mocel. Nah, di sini setelan saya turunkan jadi press sekitar 5 sentian dari dasar. Jadi ikan itu terkadang kayak burung, dia minta apa ya kita harus dituruti, kita harus nuruti dia. Tapi ada saatnya juga kita yang menyetel ikan itu, ikan dipaksa naik juga harus mau makan naik. Nah, ini dimakan aman, tidak mocelan. Cuman tadi saya nemuin cara ini kurang 15 menit kalau tidak salah. Jadi dari awal itu banyak yang mocel atau brodol karena setelannya masih bertahan agak tinggi, dan hanya itu yang saya mainkan itu setelan timahnya. Sama ini pelampung juga saya kecilkan, biasanya pakai yang itu ukuran 16 atau sekitar 31 mm. Ini saya pakai yang itu ukuran 14, sekitaran diameter 26 kalau tidak salah, sekitaran itu. Jadi agak kecil. Ya, ini tadi unik juga, kambangan atau pelampung itu ngeter atau getar itu disikat pasti mocel. Harus nunggu ngeter jalan atau ngeter masuk ke air itu baru aman, bener-bener aman.
Jadi ada saatnya kita harus mencermati ikan. Oh, ikannya lagi pengen dimanja, pengen makannya agak tanak, itu ya udah diturutin aja selama nggak putus dan makannya masih bagus. Nah, ini dimakan agak besar. Kebetulan ini tadi ya antara apes banyak mocel nggak jadi omset, tapi ini dapat ikan yang agak besar, walaupun di kolam ini masih ukuran menengah, ukuran 3,5 kilo ini tadi kalau tidak salah, 36 atau 35. Nah, ini tidak saya paksa, saya tunggu dia sampai agak lemas karena sikonnya mulut ikan baru rapuh. Kalau dipaksa pasti dah banyak mocelnya. Ini setelan saya turunkan, ikan makannya agak tanak jadi aman. Besok mau saya konten lagi full setelan ngepres. Penasaran, yang penting ikan naik. Nah, ini jadi master 1. Alhamdulillah lumayan. Kalau nyerangnya ini di blower karena kebetulan lapak yang ini ikannya tadi coba saya tarik ke belakang tidak mau. Dia titik kumpulnya itu di sekitaran blower, jadi saya ngikutin aja lempar ke tengah. Biasanya di blower sama itu di tepi kiri mepet tembok yang kiri samping itu biasanya ikan mau. Tapi kalau ditarik ke belakang, kalau udah sesi keempat gitu agak susah, tapi kalau masih sesi 1 masih ada cahaya matahari dia mau. Nah, ini dimakan lagi. Nah, ini udah agak terbukti. Jadi ketika kita setel press, walaupun posisi ikannya mulutnya rapuh, kita agak main speed aman. Nah, ini kan yang terakhir habis ini sama penutupan. Terima kasih telah mampir di video saya. Semoga bisa menjadi referensi setelan atau cara menyetel timah dan kedalaman untuk mancing bawal yang mulutnya baru rapuh, atau itu kalau orang bisa dikatakan baru sariawan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.